kita akan memasuki ataupun membacakan ya apa yang telah dituliskan oleh muallif, yaitu ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Ya, hukum ataupun tentang hal-hal yang berkaitan tentang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Penulis ya membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat ke-162. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Ya. Katakanlah bahwasannya salatku, ya, kemudian sesembelihanku, hidupku dan matiku, semuanya itu untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya, wa bidzalika umirtu, untuk itulah aku diutus. Ya, untuk itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama di dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kita akan jelaskan ya apa itu ya cara ataupun hal-hal yang berkaitan tentang menyembelih hewan. Ya, tentunya secara umum tujuan ya orang-orang yang menyembelih hewan ya hanya ada dua. Yang pertama ya mereka menyembelih hewan itu untuk dimakan. Ya. Yang kedua ya dia menyembelih hewan tujuan utamanya bukan untuk memakan dagingnya, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menumpahkan darah itu sendiri. Ya. Yang pertama tujuannya untuk ya memakan dagingnya, apabila disebutkan pada saat menyembelihnya nama Allah Subhanahu wa taala, maka daging tersebut halal ya untuk dimakan. Apabila disembelih ya dengan tujuan untuk dimakan dagingnya tapi tidak menyebutkan nama Allah, ya maka daging tersebut ya sama dengan bangkai dan tidak halal dimakan. Adapun tujuan yang kedua ya yaitu untuk ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya seperti orang yang berkurban ya, kemudian orang-orang yang bernazar ya dan yang semisal dengan itu. Ya maka itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memang dipersembahkan, diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan tentang ayat yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya ya, yaitu Nabi Muhammad SAW ya, agar mengatakan kepada orang-orang musyrikin pada waktu itu yang mana mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula mereka menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya ya Nabi diperintahkan untuk mengabarkan bahwasannya semua salatku, ya begitu pula sesembelihanku, begitu pula hidup dan matiku itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kupalingkan semua peribadatan ya bahkan hidup dan mati untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Ya, ini ayat yang mulia di dalam surat Al-An'am ya ayat ke-162 yang menjelaskan kepada kita bahwasanya memang kita diperintahkan untuk mengikhlaskan ya semua perbuatan kita. Ya, salat kita, sesembelihan kita, puasa kita, bahkan hidup dan mati kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesyirikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faidah pertama yang kita simpulkan dari hadis ini, dari ayat yang mulia ini, bahwasannya annadzabaha li ghairillahi syirkun akbar. Bahwasannya menyembelih kepada selain Allah itu termasuk perkara syirik besar. Karena apa? Li'annahu qaranahu bis shalah. Di dalam ayat ini Allah menggandengkannya dengan salat. Ya. Fakama anna man shalla li ghairillahi faqad asyrak, fakadzalika man dzabaha li ghairihi faqad asyrak. Sebagaimana orang yang menyembelih atau orang yang salat kepada selain Allah dia telah berbuat syirik, demikian pula orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah dia juga telah berbuat kesyirikan. Kemudian yang kedua, annas salata wadzabaha min a'zamil ibadat.
Ya, bahwasannya salat dan juga menyembelih hewan itu termasuk ibadah yang paling agung. Ya, banyak ayat-ayat disebutkan di dalam Al-Qur'an Allah menggandengkan antara salat dan juga ya menyembelih ini, yang menunjukkan bahwasannya kedua ibadah ini adalah ibadah yang agung. Ya, disebutkan oleh para ulama, ya, menyembelih ini adalah ibadah yang paling agung, ya, yang menggunakan harta, dan salat ibadah yang paling agung yang menggunakan badan kita. Kemudian faedah yang berikutnya, wujubul ikhlasi lillahi fi jami'il ibadat. Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan tadi, memberikan faedah bagi kita bahwasannya wajib bagi kita untuk mengikhlaskan semua peribadatan kita. Ya, semuanya, bukan hanya sholat. Ya, puasa, menyembelih, membaca Al-Quran. Ya, semua ibadah-ibadah yang kita lakukan harus ya ada padanya keikhlasan. Kalau tidak, amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pelakunya bisa diancam dengan neraka karena dia berbuat kesyirikan. Apabila seseorang beribadah kepada selain Allah, ini adalah salah satu bentuk kesyirikan. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya faedah yang bisa kita simpulkan bahwasannya ibadah itu perkaranya adalah perkara tauqifiyah yang harus ada dalil yang mengatakannya. Supaya kita bisa beribadah harus ada dalil. Kalau tidak maka kita berdiam diri. Insyaallah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma'ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Tauhid. Telah kita sebutkan tadi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am untuk menjelaskan ya hukum daripada menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ya melanjutkan membaca Kitabu Al-Mulakhas ini. Penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya. Salatlah engkau untuk Rabbmu. Salatlah ya untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan itu untuk Rabbmu juga. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makna ayat yang singkat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya agar mengikhlaskan salat, begitu pula penyembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyelisihi orang-orang musyrikin yang mana mereka beribadah atau mengibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga menyembelih kepada berhala-berhala. Ya. Faedah yang bisa kita simpulkan dari ayat yang ringkas ini bahwasannya yang pertama, anna-dzabaha li ghairillahi syirkun akbar li'annahu ibadah. Bahwasannya menyembelih untuk selain daripada Allah, ya, ini termasuk syirik besar karena dia adalah peribadatan. Menyembelih hewan itu termasuk peribadatan yang mana semua peribadatan itu harus ditujukan kepada Allah. Ya, yang menunjukkannya kepada selain Allah dia terjatuh kepada syirik besar. Ya, kita melihat ya sebagian kaum muslimin ya masih melakukan praktek-praktek ataupun amalan-amalan yang satu ini, yaitu menyembelih kepada selain Allah. Ya, mereka menyembelih untuk ya arwah-arwah yang terdahulu. Mereka menyembelih untuk penghuni-penghuni ya tempat-tempat yang mereka anggap angker. Mereka menyembelih untuk ya ratu-ratu pantai dan lain sebagainya untuk memperoleh manfaat dari apa yang mereka lakukan itu atau menolak mudarat. Ya, maka yang demikian itu bisa termasuk ke dalam syirik besar. Ya, karena menyembelih pada hakikatnya adalah ibadah yang harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, annas salata wa dzabaha min a'zamil ibadat. Ya, bahwasannya salat dan menyembelih ini termasuk ibadah yang paling agung. Ya. Kemudian yang selanjutnya, annas salata wa dzabaha lillahi min a'zami madzahiri syukrin ni'am. Ya, bahwasannya salat
dan juga menyembelih ini termasuk perkara-perkara yang merupakan bentuk syukur nikmat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sehatnya badannya dia melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ya, dengan dilapangkan rezekinya, ya dia sisihkan untuk menyembelih hewan taqarruban ilallah, sebagai bentuk taqarrub ilallah. Ya, jadi bisa dikatakan sholat dan juga menyembelih termasuk salah satu bentuk syukur nikmat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ata bil fa'i adalah ala sabab. Ya, sebagaimana di sini Allah katakan fasholli li rabbika wanhar, menggunakan huruf fa, ya, yang mana ini merupakan sebab daripada ayat yang sebelumnya, ya, inna a'tainakal kautsar, ya, kami memberikan kepadamu al kautsar. Oleh karena itu fasholli li rabbika wanhar, oleh karena kami telah berikan kepadamu al kautsar, maka salatlah hanya kepada Allah, demikian pula sembelihlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang demikian itu termasuk bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membacakan hadis yang selanjutnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat la'anallahu man dzabaha li ghairillah, ya, wa la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man awa muhditsan wa la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Ya, di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan 4 perkara yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan keempat perkara tersebut mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, Allah melaknat orang-orang yang menyembunyikan atau menyetujui, ya, perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang merubah patok batas tanah seseorang. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam hadis ini, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberi peringatan yang besar, yang tegas, ya, untuk 4, ya, kemaksiatan yang besar, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dari rahmat Allah dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sambung pembahasan kita yang kita telah ambil tadi temanya, yaitu bagaimana hukum menyembah ataupun bagaimana hukum menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bacakan, ya, 2 hadis, ya, ataupun 2 ayat daripada Al-Quranul Karim dan 1 hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyebutkan di dalam hadis tersebut 4 kemaksiatan yang besar, yang mana pelakunya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan yang pertama yaitu orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah. Yang kedua, orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang menyembunyikan ataupun menolong orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Kemudian yang keempat, orang-orang yang merubah patok batas tanah seseorang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, faidah yang bisa kita simpulkan dari hadis ini, yang pertama, anna dzabaha li ghairillahi muharramun syadidut tahrim wa syirkun fi muqaddimatil kabair. Penulis mengatakan bahwasanya menyembelih kepada selain Allah itu adalah keharaman, ya, bahkan kesyirikan, ya. Menyembelih kepada selain Allah keharaman yang harus ditinggalkan, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya, mereka menyembelih
kepada selain Allah. Mereka menyembelih untuk arwah-arwah yang terdahulu, ya menyembelih ketika mereka misalnya pindah rumah, ya untuk tujuan mendapatkan keamanan di dalam rumah tersebut, tidak ada yang mengganggu dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua, an-nadzabaha ibadatun yajibu sarfuha lillahi wahdah. Kembali lagi kita katakan bahwasannya menyembelih hewan itu termasuk suatu ibadah. Ya, dan kalau namanya ibadah harus ditujukan kepada Allah saja. Ketika ditujukan kepada selain Allah, yang seharusnya itu ibadah malah menjadi kemaksiatan yang besar. Ya, bisa menjadi kesyirikan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, tahrimu la'nil walidaini wasabbihima mubasyaratan aw tasabbuban. Ya. Haramnya melaknat kedua orang tua. Ya, tidak boleh melaknat kedua orang tua, baik secara langsung ataupun melalui sebab. Secara langsung misalnya seseorang melaknat dengan suaranya, ya dengan lisannya di hadapan kedua orang tuanya misalnya, melaknat itu diharamkan. Ataupun misalnya seseorang ya melaknat orang lain yang dengannya orang lain tersebut bisa melaknat kedua orang tuanya, itu pun dilarang di dalam agama kita ini, ya karena hak kedua orang tua sangatlah besar. Mereka harus kita muliakan, harus kita hormati. Ya, bahkan ucapan itu pun sudah dilarang. Apalagi sampai melaknat kedua orang tua. Orang yang melaknat kedua orang tuanya, Allah laknat dia. Allah jauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Hidupnya akan penuh dengan kegersangan, kerisauan, dan seterusnya. Karena apa? Allah laknat dia. Allah jauhkan dia dari kebaikan, dari rahmatnya. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, tahrimu munasaratil mujrimin wa himayatihim min tatbiqil haddis syar'i alaihim wa tahrimur ridha bil bid'ah. Diharamkan menolong orang-orang yang melakukan kriminalitas, ya, dan menjaga mereka supaya mereka tidak dihukum syar'i, ya, tidak ditegakkan kepada mereka hukum syar'i, itu tidak boleh. Ya, ketika ada orang yang melakukan kriminal, ya, tidak boleh bagi seseorang untuk mengambilnya, menyembunyikannya sehingga dia tidak dihukum. Yang demikian itu tidak boleh. Mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula diharamkan bagi kita untuk meridhoi perbuatan al-bid'ah, yaitu kebid'ahan. Tidak boleh kita ridho ketika kita melihat ada di sana kebid'ahan. Ya, kalau kita sanggup kita dakwah dengan lisan kita. Ya, kalau kita tidak sanggup, minimal kita ingkari dengan hati kita. Hati kita tidak boleh diam datar begitu saja. Apalagi sampai ridho, menyukai, membiarkan hal itu terjadi, hatinya tidak ada pengingkaran, bisa jadi dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi. Tidak boleh seorang ridho dengan kebid'ahan yang terjadi di muka bumi ini. Dia harus ingkari semampu dia. Bisa dengan tangannya, bisa dengan lisannya lakukan. Kalau tidak, minimal dengan hatinya dia harus ingkari. Kemudian yang selanjutnya, tahrimut tasarruf fi hududil ardi bitaqdimi aw ta'khir. Tidak boleh seseorang yang merubah batas patok tanah, baik dengan dimajukan atau dimundurkan. Itu tidak boleh, mendapat laknat orang yang melakukan hal demikian. Karena ini berkaitan tentang hak-hak manusia yang harus dijaga, tidak boleh dizalimi. Yang demikian itu apabila dilakukan, merubah batas patok, batas tanah seseorang, dia bisa mendapatkan laknat dari langit, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga ketauhidan kita, menjauhkan segala macam praktek-praktek kesyirikan, baik yang kecil ataupun yang besar,
agar kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang dengannya kita bisa bahagia dengan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.